Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3 di subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar matematika, PPKN, dan juga SBDP ya, di halaman 101 sampai dengan 109. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist lain ya. Dan kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, contohnya Kak Rina bukakan dulu ya. Nah, di sini nih. Nih, di kolom deskripsi seperti ini. Nih ya, di sini di kolom deskripsinya nanti ada daftarnya lengkap seperti ini. Ya, nah, misalnya kan sekarang kita kelas 4 ya adik-adik, jadi kita pilih playlist kelas 4, klik di biru-birunya seperti ini. Nah, nanti ada playlistnya. Contohnya nih, kalau kelas 4 baru ada tema ini, nanti akan Karina buat yang lain. Misalnya kita mau lihat kelas 4 tema 2. Nah, klik putar semua seperti ini. Nanti akan diputar otomatis dan kita lihatnya sebelah kanan sini ya. Ini tuh berurutan adik-adik, mulai halaman awal, halaman 1 sampai 4, lalu pembelajarannya, subtemanya juga berurutan. Jadi adik-adik cari aja di sini ya. Nah, yuk kita mulai adik-adik. Nah, ini adalah nih, kata Lani, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik bisa nggak contohnya? Kalau Kak Rina bilang bahwa justru dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan itu salah satu hal kecil yang sebagai contoh kita mencintai lingkungan, ya. Nah, kita lihat ya di sini. Wah, Lani, Beni, dan Udin kenapa ya tutup hidung? Kita baca yuk, judulnya Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk tuh sapu lidi ya, titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tidak berapa lama Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Lani dan Benny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuknya. Lalu, Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, saut Benny. Nah, mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Ya, itu khawatir si Benny ya. Wah, kalau begini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Ya, nah kita lihat yuk adik-adik ada pertanyaan nih yang harus kita jawab. Karina jawab di sebelah kanan ya, soalnya di sebelah kiri kita baca dulu. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Nih ya. Nah, di lingkungan pasar tuh kan suasananya sangat ramai ya adik-adik ya. Nih, terlihat ramai banget ya. Terus di lingkungan pasar banyak sampah menumpuk berserakan. Ya, terus lingkungan pasar sangat kotor dan juga berbau. Ya. Nah, lalu mengapa pasar sangat bau? Nah, karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau adik-adik. Kemudian ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Nah, lingkungan pasar menjadi tidak sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Sampah juga membuat lingkungan pasar menjadi banjir ya karena aliran air tidak lancar. Kemudian yang keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Nah, dapat mengakibatkan orang-orang di pasar mengalami gangguan kesehatan ya adik-adik. Kenapa? Karena lingkungannya kotor. Selain itu, bau yang tidak sedap juga mengganggu penciuman kita. Lalu, menurut
Menurutmu apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Iya ya, sudah terambil karena mereka punya hak untuk menikmati pasar yang bersih, ya tidak berbau ya. Kemudian yang nomor 6, hak apa yang tidak didapat oleh Dayu, Beni, dan Udin ketika ke pasar, yaitu hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Yang ketujuh, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Iya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat ya adik-adik ya. Lalu bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Nah, sudah ada tempat biasanya yang disediakan di pasar, dikumpulkan nanti akan diambil. Karena kan pasar banyak penghuninya ya, dan sampahnya juga pasti banyak. Biasanya itu setiap hari akan disediakan, hanya tinggal para penghuni pasarnya aja yang membuang di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jadi jangan berserakan begitu ya, kayak gini nih di mana-mana ya. Lalu, bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya ya, dan apabila melihat sampah berserakan segera membersihkannya. Ya, dan juga pastinya jangan diam aja kalau misalnya lihat sampah berserakan ya. Nah, berikutnya setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya. Mulai dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu ya adik-adik ya. Nanti taruh di sini. Ya. Contoh cara menjaga lingkungan. Nanti bisa ditulis di sini cara menjaga lingkungan. Lalu nanti tulis di sini ya. Nah, disuruhnya sih minimal 4 ya adik-adik nih. Nih ya. 4 contohnya, tapi Karina buat berapa ya? Lupa Karina nih, 7 ya. Nah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Nanti adik-adik isi satu persatu ya. Kalau di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 7. Ya boleh 7 atau minimal 4 ya, terserah adik-adik ya. Tadi membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Yang ketiga, membersihkan halaman rumah setiap hari. Membersihkan bak mandi seminggu 2 kali. Kemudian membersihkan selokan dari sampah. Memberikan perlakuan khusus pada limbah, seperti diolah lebih dulu sebelum dibuang ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Yang ketujuh, menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Nah, itu 7 cara yang bisa kita mulai dari lingkungan kita untuk kita jaga ya adik-adik ya. Nah, kemudian coba kita lihat di sini adik-adik. Ini adalah montase ya. Nah, montase ada pertanyaan di sini, bagaimana teknik membuat montase? Nah, Karina jawabkan di sebelah kanan ya. Teknik montase adalah dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Jadi gambar-gambarnya dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya diambil dari majalah atau koran bekas, terus digunting-gunting ya. Contoh nih yang ini, ya itu satu gambar, digunting lalu ditempel. Lalu ini juga gambar anak perempuannya, gambar pohonnya, gambar mataharinya, terus Pak Tani lagi menyiram pohon. Itu semua ditempel-tempel aja, ditumpuk-tumpuk sampai benar-benar menjadi gambar yang satu kesatuan gambar yang utuh kayak gini ya. Nah, walaupun misalnya nih warnanya nggak nyambung, ini gambar kartun, ini gambar rumput asli, nggak apa-apa ya. Nah, terus yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Yaitu yang pertama, pilihan gambar sesuai antara satu dengan lainnya. Misalnya kan kalau ini menanam pohon ya, nah ini saling berhubungan. Yang ini lagi nyiram, ini lagi menggali tanah untuk menanam pohon. Lalu yang ini lagi menyiram juga ya, lalu banyak pepohonannya. Kemudian pilihan warna gambar ya, ini juga harus diperhatikan perpaduan warnanya. Kerapihan saat menempelkan ya, itu juga salah satu yang harus diperhatikan. Nah, karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru, biasanya diambil dari majalah atau koran bekas tadi seperti jawaban Karina ya. Caranya adalah pertama, alatnya gunting ya untuk menggunting gambar-gambar dari majalah.
Jadi bahannya juga ada majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Langkahnya adalah kita potong gambar-gambar dari majalah tadi, ya misalnya badannya atau kepalanya, lalu gunting, yang kalau sudah cocok nanti tempelkan gambar ya di buku gambar tadi di kertas HVS atau karton, lalu lihat hasil yang dibuat. Nih kayak gini nih. Nih, tadi tuh udah digunting-gunting ya, terus dilem, lalu ditempel seperti ini, ya. Nah, coba adik-adik buat montase ya, Karina tidak contohkan karena ini sudah ada nih contohnya. Jadi gambarnya bebas dari mana saja, ya. Nah, berikutnya adik-adik, ini matematika ya. Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi Dayu mereka ingin membuat montase. Setelah diukur, satu montase membutuhkan 83,7 ya. Nah, jumlah montase yang akan dibuat berapa ya? Nah, kalau di sini nggak ada ya adik-adik ya. Nah, untuk memperkirakan 83. Nah, ini Karina anggap aja dia mau bikin 3 ya. Ya, oh 3 karena Dayu, Lani, Siti kan bertiga ya. Jadi yang akan dibuat adalah 3 buah. Masing-masing satu sih ya. Lalu satu montase membutuhkan 83,7 ya. Nah, ini dibulatkan menjadi 84 ya. Karena 0,7 itu lebih besar dari 0,5. Jadi dibulatkan ke atas. Nah, lalu kita kalikan deh, 3 dikalikan 84 yaitu 252 cm. Jadi taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan adalah 252. Bagaimana cara apakah caramu sama dengan cara temanmu? Nah, kalau ini nanti disesuaikan dengan jawaban adik-adik ya. Nah, kalau seharusnya kalau semuanya benar menjawab, yaitu pasti sama. Karena angka desimal di bawah 5 itu akan dibulatkan ke bawah atau menjadi 0, tapi kalau 0,5 dia akan ke atas, dia akan dibulatkan naik ya. Nah, berikutnya kita lihat ada contoh soal untuk melakukan perkalian desimal. Nah, untuk melakukan perkalian desimal kita dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya yaitu dibulatkan ke satuan terdekat. Ya. Nah, kalau satuan terdekat berarti ini ada di angka 9 dan di angka 2 ya, sebelum koma. Nah, hasil pembulatan dari 19,45 adalah, nah ini 0,45 ya. Jadi terdekat adalah 19,5. Jadi untuk desimal itu taksirannya adalah 0, lalu 0,5. Lagi nih, Karina pakai strip 0, 0,5, 1 ya. Nah, coba kita lihat. Oh, sebentar. Nah, sebentar ya adik-adik ya, karena ini Karina ralat. Kalau sebetulnya ini ada berbagai macam pertimbangan ya. Kalau di buku ini kita kesatuan terdekatnya adalah ke angka sebelumnya ya. Contohnya yang ini. Yang 19,45 dia dibulatkan ke sini nih. Nih, ke sini ya. Ke 4 ya. Karena dia 5 ke atas berarti jadinya 0,5 ya. Kalau yang 2,4 dia pembulatannya adalah 2 karena di bawah 0,5 ya. Jadi taksirannya adalah 19,5 kali 2 ya, sama dengan 39. Nah, ini kesatuan terdekat. Nah, kalau dibulatkan ke bilangan kelipatan 10. Nah, yang ini 19,45 dia mendekati 20 ya, karena dia di atas 15, jadi naik. Kemudian hasil pembulatan 2,4 adalah 2, ini tetap
ke sini ya, karena dia hanya ada 2 angka. Jadi 20 kali 2 sama dengan 40 ya. Nah, bagaimana dengan taksiran operasi pembagian? Ya. Contohnya penaksiran 3,4 dibagi 0,6. Nah, yang 3,4 taksiran pembulatannya adalah 3, karena ini 0, di bawah 0,5 jadinya hilang ya, jadi 3 aja. Ya, kemudian 0,6 taksirannya 1, karena 0,5 ke atas itu dibulatkan ke atas. Sehingga 3,4 dibagi 0,6 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Perhatikan bilangan pada operasi 3,4 dibagi 0,6. Ingatkah? Nah, ini ada di sini ya, bahwa 36 habis dibagi 6. Ya. Jadi penaksirannya 3,6 dibagi 0,6 hasilnya adalah 6. Ya. Nah, kita lanjut ya. Tiga koma enam. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke yang latihan ya, nomor 1. Hitunglah penaksiran berikut. Nomor 1 yang A ini 31,5 dikali 2,3. Ya, 31,5 angka per 10-nya yaitu 5. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas, berarti ini naik ya. 31 ditambah 0,5-nya jadi 1. Ya, jadi ditambah 1 jadi 32. Kalau yang 2,3 ini per 10-nya tuh 3. Yang kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah, berarti 2 ditambah 0,3-nya jadi 0, jadinya tetap 2. Ya, jadi taksiran terbaiknya adalah 32 dikali 2 sama dengan 64. Lalu berikutnya 23,6 dikali 4,7. 23,6 ini angka per 10-nya lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas, jadinya 23 ditambah 1 sama dengan 24. Ya, kemudian 4,7 angka per 10-nya yaitu 7. Ya, yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas, sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadinya taksirannya adalah 24 dikali 5 sama dengan 120. Lalu yang C, 12,6 per 10-nya tuh 6. Ya, jadi dibulatkan ke atas ya. 12 tambah 1 jadinya 13. 8,6 ini juga naik ya, jadinya 9. 13 dikali 9 sama dengan 117. Sekarang pembagian nih, 345,3. Nah, kalau koma 3 ini dia dibulatkan ke bawah, jadinya tetap 345. Lalu yang terbaiknya adalah, ini tetap ya, karena dia nggak ada komanya. Jadi 345 dibagi 5 sama dengan 69. Lalu yang E, 41,7 dibagi 4. Yang 41,7 ini dibulatkan ke atas jadi 42. Jadinya 42 dibagi 4 sama dengan 10,5. 36 dibagi 6. Nah, ini sebentar Kak Rina. Oh, 35. Kak Rina ulang ya soalnya ya. 35,3 dibagi 6. Ya. Nah, yang 35,3 ini dibulatkan ke bawah ya karena di bawah 0,5. Jadinya 35. Nah, jadi taksiran terbaiknya adalah ini 6 jadi tidak berubah. Jadi 35 dibagi 6 sama dengan 5,8. Dibulatkan lagi jadi 6. Kemudian berikutnya Dayu mempunyai tali panjangnya 100 cm. Ia akan memotong tali sepanjang 9,6 cm. Taksirlah berapa banyak potongan yang dihasilkan. Panjang tali tadi 100 cm ya. Potongannya 9,6. Nah, angka per 10-nya tuh 6 ya, karena lebih dari 5 jadi dibulatkan ke atas, jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10 cm. Jadi banyaknya potongan yang bisa dihasilkan adalah 100 cm dibagi 10 sama dengan 10. Lalu yang nomor 3. Adik mempunyai pita yang panjangnya 11,6 cm. Adik ingin membaginya menjadi 4 potong sama panjang. Taksirlah panjang setiap potongannya. Tadi yang dipunya 11,6 ya, per 10-nya 6 jadi naik ke atas ya, jadi 12. Jadinya 12 dibagi 4 sama dengan 3 cm. Lalu nomor 4, harga seekor kambing 1,7 juta. Taksirkan harga 5 ekor kambing.
Nah, 1,7-nya ini naik ya, jadinya 2. Berarti 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta. Nomor 5, harga 1 meter kain 1,200.000, taksirlah 1,75 cm kain. Nah, kalau yang ini, yang 1,200.000-nya, ini 2 ya, jadi kurang 5, jadinya 1. Ya. Terus 1,75 itu, 1 ini maksudnya 1.000 ya, 100.000, jadinya tuh 100.000. Kemudian kalau yang 1,75 ini karena dia persepuluhannya 7, maka dia di atas dari nih lebih ya, lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya 1 tambah 1 2. Berarti 100.000 dikali 2 sama dengan 200.000. Yang keenam, buatlah 2 soal cerita. Ya, soal ceritanya dimintanya 2. Ya, yang pertama, Karina buat panjang sebuah tali 12,3 meter. Tali tersebut akan dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Berapa kira-kira panjang masing-masing tali? Jawabannya adalah 12,3, taksirannya 12 meter. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi panjang masing-masing tali kira-kira 3 meter. Soal kedua, Karina buat 3. Ayah membawa 3 buah semangka dengan berat masing-masing 2,7 kg. Berapakah kira-kira berat seluruh semangka yang dibawa ayah? Nah, jawabannya adalah, tadi kan berat masing-masingnya 2,7, ditaksir terbaiknya adalah 3 kg. Kemudian, maka berat seluruh semangka 3 kali 3, yaitu 9 kg. Soal ketiga, ibu membeli terigu sebanyak 6 kantung dengan berat masing-masing kantung. Kantung atau kantong boleh ya adik-adik ya. 1,75 kg. Ibu ingin membagikannya kepada 4 orang tetangga. Nah, berapa kira-kira berat masing-masingnya? Tadi 6 kantong ya, lalu berat per kantongnya 1,75, taksirannya terbaiknya adalah 2 kilo. Nah, jadi berat seluruh terigunya 6 kali 2 kg sama dengan 12 kg. Nah, akan dibagikan ke 4 orang nih, ya adik-adik ya. Berarti masing-masing akan mendapatkan berat masing-masing terigu. Nah, tadi kan dia punya 6 kantong, akan diberikan ke 4. Oke, berarti tadi kita dapat 12 kg. Nah, karena dibagi 4 orang, jadi 12 dibagi 4, masing-masing dapat 3 kg. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!